Itu artinya kada apa-apa, kada bisi napa-napa, itu al-fakir namanya. Bujur kita ini berletak al-fakir, pas bujur sudah. Bujur al-fakir ya kan. Alhamdulillah. Pada hakikatnya kita duduk sekarang ini adalah duduk di Raudhah min Riyadhil Jannah, yaitu satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya kayak ini tapi ini luar biasa. Taman yang ada di dalam dunia, taman surga ya ini majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, itu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita duduk di taman surga, insya Allah akan bakal masuk surga nanti. Amin. Itu rajin-rajin ya kalau ada majelis yang seperti ini kita datangi. Amin. Mudah-mudahan tambah hidup himah kita untuk menghadiri daripada majelis-majelis. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak hentinya kita curahkan kepada junjungan kita, keharibaan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita. Tidak ada lain dan tidak bukan, beliau adalah sosok manusia yang sempurna, baik akhlaknya maupun tingkah lakunya, dan daripada akhlak fisiknya tidak ada kekurangan satupun. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama salawat kepada Nabi, karena ini adalah bulan Sya'ban, bulan keluarga Nabi, supaya kita perbanyak salawat kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo mari sama-sama sebelum kita ceramah nanti masuk ke acara haul daripada Al-Wali Al-Qutub Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mari kita salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya Musa khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya Musa
الخافي قلبي يا مؤيد يا مميت يا إمام كل الكون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat junjungan baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa meminum telaganya, telaga Al-Kautsar baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad dan berhak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang ulun muliakan dan hormati para habaib wasyaraif selaku zuriat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di sini, wabil khusus ayahanda kita Al-Habib Zulkifli, pimpinan daripada Majlis Al-Akhirat. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan, diafiatkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dakwah beliau dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ulun beliakan ta'zimi para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz dan asatidah. Yang ulun beliakan wabil khusus kepada guru kita tercinta yaitu Al-Mukarram Guru Rusdi, daripada pimpinan Majlis Taklim Nurul Khalbi. Mudah-mudahan juga beliau senantiasa disehatkan, diafiatkan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan di dalam dakwahnya, dan diluaskan rezeki yang halal dan barakah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan beliau juga bersama rombongan-rombongan daripada majlisnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga yang Allah muliakan ta'zimi yaitu guru kita, Guru Hakim. Beliau di sangat-sangat ya, alhamdulillah, pimpinan daripada Majlis Abdul Muttalib. Kita doakan beliau mudah-mudahan juga diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan ilmunya berkah, dan mudah-mudahan muridnya yang nuntut juga berkah, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan para guru-guru yang lain, mohon maaf ulun tidak bisa menyebutkan nama pian satu persatu, namun ulun tidak tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun kepada pian berataan yang di belakang ulun, tokoh berataan, nang tua-tua nggih, ayahanda ya bib ayah nggih minta halang kita ulun membalakan pian. Siapa? Ada Pak Polisi di belakang. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang ulun muliakan Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus pimpinan daripada Majlis Al-Fakir, yaitu yang datang ke tempat ulun, yaitu Bapak Muhammad Nasir. Alhamdulillah, kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat, dimudahkan di dalam urusannya, dan juga mudah-mudahan beliau istiqamah, diberikan kesabaran. Yang namanya kita membina daripada perkumpulan mesti ada manis dan pahitnya ya gitu. Jadi harus banyak sabar. Anak 5 aja sudah pusing, apalagi banyak ya kan gitu ya. Itu harus sabarnya luar biasa gitu. Mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan majelis yang ada di sini mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi baca maulid, baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puji-pujian yang bermacam-macam. Anta syamsun, anta badrun. Nabi diumpamakan seperti bulan purnama, Nabi diumpamakan seperti matahari. Karena kiasan yang lain kan ada lagi yang paling indah selain daripada bulan purnama, cahaya yang paling terang yaitu matahari. Makanya ada para orang-orang yang memuji kepada Nabi seakan-akan Nabi itu seperti bulan, seperti matahari. Nah itu, tapi karena kawan dimisalkan seperti lebih hebat lagi daripada bulan dan matahari. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini, bulan Sya'ban, bulanku kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada Nabi. Apa untungnya kita bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Memuji dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sekali orang yang bersalawat kepadaku akan diberikan rahmat, curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Rahmat Tuhan 10 kali. Orang yang bersalawat kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad, maka mendapatkan 10 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sekali pian bersalawat. Kalau pian bersalawat 10 kali, 100 kali rahmat Allah kepada sampian. Kalau sampian bersalawat 100 kali sehari, maka 1000 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi, orang yang membaca salawat kepadaku 100 kali di dalam sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan hajatnya 70 nanti di akhirat. Kemudian di dunia langsung diganjar, dibalas oleh Allah taala, yaitu 30. Orang yang ketujuh, orang yang senang baca salawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deh 100 kali kita, maka hajatnya itu dikabulkan di akhirat 70, kemudian di dunia ini 30. Itu hanya 100 kali baca salawat pian. Maka orang yang baca salawat, kita salawat dulu ya kan kita, karena bulan Nabi. Orang yang baca salawat lawan aku, ujar Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kayak apa kami baca salawat, hati kami ini banyak lalai, kada ingat, kada hudur, hati kami lawan pian. Kami mutung baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, namun hati kami kemana-mana ada yang ingat cicilan kreditan. Bujur kada? Nah, keingatan kredit ayo ya, apa baca aja salawat pian. Nah, Allahumma shalli atau sallallahu ala Muhammad. Ingat pulang cicilan motor parak dah sampai nih. Ingat pulang cicilan motor, baca ai masih salawat, ayo baca. Apalagi akan jar paraknya sekolah apa ini kan bayar ini segala macam, pulang kepikir pulang ya lah. Ayo kayak sambil baca salawat kan lupa. Kan beta. Mbak kayak apa aja hati nang kada. Sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak apa ya Rasulullah kalau hati kami misalnya hati nih kada hadir waktu baca salawat kepada engkau. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hatinya kada hadir, kada ingat, lalai hati ketika kita mengucap salawat, ingat yang lain, maka sekali pian bersalawat lawan Nabi, maka Allah akan memberikan rahmatnya, yaitu 10 kali lawan pian. Amalan yang mana lagi nang pian pilih nih, selain daripada dikuati salawat yang mana? Kita sembahyang tahajud ya kan, misalnya nih kadang-kadang bolong-bolong kada tahu juga, bisa berai juga ya kan, itu hati kita kadang-kadang ya kan, nah itu bisa ada ujub, ada riya, atau kita ini dan sebagainya. Amalan dari selain daripada salawat itu dilihat dulu, kalau hati kita ikhlas kah, kada kah, nah ada riya kah, ada segala macam, ada riya dan sebagainya, maka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
kada tentu lagi kita mendapatkan pahala, kada tentu. Tapi kalau pian baca salawat kepada Nabi, walaupun hati pian kada hadir, kada ingat lawan hakikat daripada salawat itu, maka tetap ujar Nabi, orang yang baca salawat kepada aku sekali, maka orang itu mendapatkan rahmat dari Allah 10 kali. Untung kada? Untung pian. Nah itu. Jadi berkurang berdagang tuh pilih yang kira-kira berjualan itu dapat untung. Ya bahwa dapat untung. Jangan kita berjualan uyuhnya iya, untungnya ada. Tekur lagi ya kan itu. Ada di dalam kasidah dijelaskan. Kullu maddahin taha abadan laisa yudhad. Paham artinya? Paham? Ngerti ya Pak? Ngerti apa orang? Iki akhirnya cowok apa? Cowok. Oh, akhirnya cowok Pak. Orang bilang dari tadi ya. Orang ngomong dari tadi ya. Bisa Jawa ya. Jawa, siti-siti ya iso. Apa artinya Bu? Apa artinya? Kullu madahin li taha abadan lai sayubam. Apa artinya? Ayo, ada yang tahu enggak? Ada paham? Apa artinya? Iya. Kalau enggak paham tak jelaskan dulu ya. Nah itu. Kullu madahin li taha abadan laisa yubam. Tiap orang yang memuji bimadahi Taha. Taha itu adalah nama Nabi kita Muhammad SAW. Kan nama Nabi kan banyak di dalam Dalailul Khairat berapa? 201 kan berapa ya? Nurul ya. Nah itu nama Nabi kita Muhammad SAW. Makanya bagus nama-nama anak kita ya kan itu. Kasih nama-nama Nabi kita Muhammad, Ahmad, kemudian Taha, Yasin dan sebagainya. Itu nama Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang senang ketujuh, bahasa Inggrisnya ketujuh. Nah itu, paham ketujuh ya? Ada yang paham nggak nih bahasa ketujuh ini? Ya. Orang yang hobinya bimadhi Taha, bimadhi Rasul, memuji kepada Nabi Muhammad SAW abadan laisa yudham, selama-lamanya. Orang yang senang memuji kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan apa? Ayo, bang. Bangkrut. Tidak akan bangkrut ya. Ini amalan satu-satunya nih di akhir zaman ini. Perbanyak istighfar dan sholawat gitu. Guru-guru kita termasuk abah guru sekumpul ini menekankan kepada murid-murid beliau supaya banyak istighfar dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang senang memuji, sering memuji ya kan itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut apa? Yaitu selama-lamanya tidak akan bangkrut. Kebalikan daripada bangkrut artinya sugih sampai ya sugihnya bisa dunia, bisa di akhirat. Tapi kebanyakan orang yang banyak salawat memuji kepada Nabi itu kaya di dunia udah dilihatkan. Abang guru sekumpul apa? Sugih kan? Sugih sih Den. Ada nggak celengan di musalahnya Raudah guru sekumpul? Nggak ada. Bahkan celengan di masjid Al-Karamah malah nitip yang lainnya nitip celengan di situ buat kalau sekumpul nggak ada. Ini tanda bahwasanya apa? Kaya sugih tadi. Nah itu gawean guru sekumpul apa? Salawat biar jangan ditanya. Abang guru tuh kalau salawat mulai yang hafsinya di luar kepala, kemudian dalailnya, kemudian burdahnya, kemudian maulid azabnya, belum lagi salawat Nabi sallallahu alaihi Muhammad salat Jibril. Ada yang mendahkan 50.000 sehari. Belum yang lain-lainnya. Salawat dan kada berhuruf bersuara. Ada juga kan, makanya salawatnya ada 3 tingkatan. Ada yang awamnya. Tadi kita tadi ada orang yang hawas berwudu, kemudian adab-adabnya ya kan menghadap kiblat, ya, kemudian
hatinya mundur. Ada lagi orang nang di atas daripada itu lagi, tingkatan salawatnya. Wah itu, itu harapan kita dari awal naik ke pertengahan, naik yang ketiga itu. Ini kalau sudah yang ketiga, ini orang paham di situ, yang ngerti dia dengan daripada proses perjalanannya, ya itu tadi, maka itu apa beda auranya. Orang itu baca salawat itu merinding katanya, ya gitu. Abah Guru kalau baca salawat, wah enak betul, sampai ke lubuk hati kita, masuk ke dalam. Kenapa? Karena memang dari dalam, ya. Nah itu luar biasa. Ini Abah Guru sekumpul, ya itu. Ini. Nah kenapa kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW kok diterima walaupun hati kita tidak hadir? Kenapa? Itu bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kepada siapa? Kekasihnya baginda Nabi Muhammad. Kemana Bu? Apa kami? Karena mau ditahan. Nah itu. Oh ya, anggota relawan, masya Allah, luar biasa. Relawan ini luar biasa. Ini ulun kisahkan sedikit ya, kalau kisah majelis nih. Ada di Jakarta majelis Al Habib Munzir. Yang mungkin sering dengar nama beliau. Itu adalah majelis Rasulullah pertama itu. Beliau pendirinya ya, Habib Munzir Al Musawwar. Pernah beliau mengadakan acara majelis yang kita seperti ini di Monas, yang dihadiri ratusan ribu orangnya, bukan puluhan, kada, ratusan ribu orangnya. Nah setelah itu beliau merasa bangga, senang. Kenapa? Ya hadir luar biasa, bisa mengajak kepada orang lain untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bangga. Pada suatu malam beliau mimpi bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka di dalam mimpi itu kan Nabi Muhammad itu berseri-seri, senang lihat sama Habib Munzir, senang. Kemudian Habib Munzir ini tanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau senang wahai Rasulullah dengan acara maulid, ya, maulidku yang kemarin diadakan di Monas itu? Ujar Nabi, nggih, senang, bangga saya punya umat banyak pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Habib Munzir ini karena beliau pimpinannya, beliau yang penggeraknya, Habib Munzir ini, lalu tanya lagi beliau kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di antara yang hadir, semua yang hadir itu tadi, siapa yang paling yang engkau cintai, yang engkau banggakan wahai baginda Nabi Muhammad SAW? Perasaan Habib Munzir ini karena beliau pimpinan sebagai ketua majelis, penggeraknya dan sebagainya, maka mungkin Rasulullah ini tidak ada lain kecuali dia, ya kan gitu. Tapi apa yang diucapkan baginda Nabi Muhammad SAW, ujar Nabi, aku sangat bangga kepada siapa? Mereka tuh jauh-jauh hari masang ombol-ombol, mereka yang golong karpet, yang menghamparkan karpet, mereka yang masak ibu-ibu. Sedangkan mereka tidak pernah diperkenalkan. Ibu-ibu masak adalah ibu si anu masak ini, ibu ini, tidak ada. Ya kan yang dikenalkan paling gitu guru-guru kita, hafal-hafalnya kan gitu. Nah mereka itu kata Nabi SAW tidak pernah disebut namanya sekarang, tapi mereka betul-betul persiapan, masang tenda, masang umbul-umbul, berapa hari yang capeknya tuh luar biasa. Belum selesai acara membersihkan dan sebagainya. Ini orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kabar gembira kepada siapa? Pengurus majelis dan protokolnya, ya. Nah, mempersiapkan acara yang seperti ini, ya. Ujar Habib Munzir, jangan tahu ya bahasa kitanya, ya kau udah umpak jual masang ombol-ombol, menghamparkan tiket karpet itu. Kenapa? Karena ini yang
membanggakan baginda Nabi Muhammad, menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ini kadang-kadang ada terekspos, ada tahu orang ini ikhlas bujur orang-orang yang ini nih. Ada. Jadi walaupun kita terkenal karena apa, ya kan, tapi Rasulullah mengenal dengan kita. Kayak apa Guru? Ya kan? Masya Allah. Nah ini mimpi Habib Munzir sebelum beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia umur 40 tahun. Habib Munzir. Nah ini majelis salawat, majelis yang dihadiri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, itu bentuk Allah memuliakan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam hati orang yang baca salawat itu ingat yang lain, ada ujub, ada riya dan sebagainya, namun tetap rahmat Tuhan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tetap diberikan kepada, artinya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 rahmat sekali kita baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kemudian kita menghawul pulang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Abah Gursu kumpul. Ada pernah kejadian waktu zaman dahulu itu di Martapura mengadakan haul Guru Kasful Anwar. Guru Kasful Anwar ini beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Nah, jadi pas hendak menghaul beliau, ini berkat daripada kita menghadiri haul nih, ya kan dia. Apa kira manfaatnya kita menghadiri haul wali, ya kan dia, supaya kita tahu, supaya kita tambah gemar, tambah cinta kepada wali-wali, dan kita bisa bersilaturahmi kalau mereka masih hidup, dan kita bisa ziarah kalau mereka sudah wafat, meninggal dunia. Ini. Kemudian ketika hendak mahaul daripada Guru Kasful Anwar, lalu ada orang panitia ini kan sibuk ada mencari kambing. Kebetulan yang menjual kambing itu tadi orang yang kadal katuju dihaul, ya. Pokoknya berhaul itu bid'ah, berakannya apalagi bertahlil itu bid'ah, apalagi ziarah kubur bid'ah, nanti bid'ah itu bang, ya kan itu, kan bid'ah tadi deh. Kadang katuju itu nang menjual kambing biang, maka nak menukar panitia ini lawan praktis. Ayo boy, menukar potongan ya kan, biasa kan kita, nah itu. Lalu acara haul tadi, nah itu, yang hari demi hari, ya kan. Artinya orang itu tadi meninggal, nang menjual kambing, nang orang lain paham dengan kita, kan itu, nang bid'ah tadi, ya kan itu. Padahalnya kita ini bid'ah nang berkumpul baca salawat bid'ah, maka kullu bid'atin dolalah, tiap nang bid'ah ujarnya maka sesat, setiap sesat itu fitnar neraka, nyaman benar iyalah mengucapkan begitu dah. Nah kita ini padahalnya bid'ah lalu, ya kan kita. Kita berbicara masalah bid'ah, kita ini berataan bid'ah. Wah ini pakai sound system, ini kan nah betul. Mudah-mudahan hajar dengan Allah wassallallahu Muhammad. Sound system hajar kan, amin. Kalau kita berbicara masalah bid'ah, kada kita wah ini pakai mikrofon, itu bid'ah zaman Nabi adalah kada ada. Kemudian apalagi zaman Nabi pakai onta, wah ini pakai apa? Pakai seninya apa kan? Lupa, ya kalau bener kada, mun bid'ah ada kisah lagi, kalau hidup kita nah tebak kacamata bid'ah kasihan, ya kan itu zaman Nabi kada. Nah ini orang yang berjual kambing itu tadi, ini golongan kita pian. Nah itu negara ketujuh lawan haul tadi. Nah, tapi menukar kambing panitia tadi sudah. Nukar kambing potongan, kemudian bersihkan dan dimasak, ya kan. Pendek kata, lalu meninggal orang tadi. Nang mahawud nang berjual kambing tadi meninggal, dikuburakan, imbah dikuburakan sekian tahun, rupanya apakah nang
apa namanya ada di apa namanya sehingga ada kubur itu dibongkar gitu loh, gitu. Entah dipindahkannya, kemudian kada ingat kasahnya, cuma itu bongkarnya apa namanya kubur itu dibongkar. Setelah dibongkar ternyata orang yang tadi nang katuju lawan haul dan sebagainya, maka kacinya aja, kain kacinya aja kada hancur dia. Kainnya kacinya kada hancur, maka tahu sudah kada hancur, orangnya pun kada hancur. Datang di mana nenek? Ya kan itu. Kok bisa orang ini tadi nang membid'ahkan ini tadi? Nah, ya kan kadang ketujuh lawan haul karena ini berjual kambing, pun kada dijual ini kada dapat duit. Nah itu kan dapat duitnya, lalu dijual ya kan itu. Nah dengan sebab berbuat baik lawan siapa? Nang tuan wali nang hendak dihauli tadi, yaitu Guru Kasbul Anwar. Beliau itu termasuk wali nang besar di Martapura. Setelah Datuk Kalampayan, wali nang besar lagi siapa? Guru Kasbul Anwar. Hanya guru sekumpul nang besar-besar itu walinya. Nah itu karena waktu itu ya kan itu wilayah itu tadi wilayah di daerah situ ada wilayah kewalian daripada Guru Kasbul Anwar, maka orang itu tadi sampai kain kacinya aja kada hancur, dipeliharakan oleh Ta'ala. Karena apa? Karena membantu ya kan menjuali kambing, motomakan kambing gasan haul wali. Nah pertanyaan pian bola ya kan itu pian nih ya kan itu ada yang mungkin menyumbang aqua, ada nyumbang tenaga pikiran saya ya kan lah, ada yang hadir untuk acara haul kayak apa nang pian nang betul-betul sudah cinta lawan wali nih ya kan itu hadir di acara haul wali kayak apa, ini berkah pian, yakin aja mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada wali tersebut, amin ya rabbal alamin. Ini sebutnya kisah. Kemudian yang kedua ada haul Abah Guru. Ulun kada ingat juga kisahnya haul yang keberapa, ulun kada ingat, cuma ulun ingat kisahnya. Waktu itu memasak di dapur daerah sekumpul kan ada 1, 2, 3 kan orang kalau haul itu ada dapur 1, 2 ya kan gitu, dapur-dapur untuk masak, untuk menjamu tamu daripada yang hadir. Lalu di situ ada kucing, pian tahu kucing? Bu, tahu kucing bu? Nah, ada kucing, rupanya kucing ini makan pian di nasi orang haul itu, nah ada iwaknya kan, ada daging termakannya. Dilihat apa buban dapur tadi, kucing makan ini. Hanyang rupanya kucing tadi, lalu berjalan ke jalanan di gang itu lah, keluar pada dapur itu tadi ke gang itu, ke jalanan. Ada orang naik motor ditabrak orang, kucingnya tadi mati dia, kucingnya mati ditabrak nih karena tabrak, lalu dikuburakan di apa namanya di parak apa tiangnya ini dapur umum tadi ada tenda kan itu, misalnya tiang seperti ini, maka digalilah dikuburkan kucing tadi, kuburkan. Udah itu tahun depan hendak lagi acara haul Abah Guru, lalu panitia tadi nang buat dapur ya kan gitu, itu menggali lagi lubang, rupanya tak gali nang bakas nang kuburan kucing, tak gali pian. Apa yang dilihat di dalam kuburan kucing tadi? Ternyata kucing itu tadi itu kada hancur pian, masih ada model bekas darahnya itu, sebentar masih ada hancur, padahal ini udah tahunan. Kalau secara akal aja kucing itu 3-4 hari sudah berbau ya lah. Nah kucing makan nasi haul pian kada hancur awaknya. Ayo pian, ini nang hebat ini nasi haulnya kah karena ya kan, atau siapa ini berkah siapa? Berkah yang dihauli itu tadi. Nasi tadi karena niat untuk menjamu daripada tamu siapa? Tamu yang kita hauli, guru sekumpul tadi, sehingga kucing makan daripada nasi itu tadi. Oh, kada hancur pian. Nah ini nang kisah bahari ingat dulu ya kan, bila haul sesaman tuh, maka kan biasanya batalam nasi itu. Nah itu punya kada bersisa lagi pian, ambil nasinya nang sisanya dibungkus, kemudian apa bawa bulik ke rumah, dijamur pulang, imbah dijamur karena bila hendak memasak, ambil 2 biji kah, 1 biji kah, 3 biji, buat di beras kita tadi masakan supaya apa? Berkah haul itu tadi.
berkah haul itu tadi. Nah ini keberkahan orang nang mengadakan haul daripada audinya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Ya kan itu. Ini luar biasa. Kan bayangkan biar kucing, apalagi kita nang cinta lawan sidin dan sebagainya. Ya kan itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada haul ini. Berkah daripada haul abakul sukumpul. Mudah-mudahan kita mendapatkan asir daripada ilmu daripada guru sekumpul. Mudah-mudahan yang hadir yang datang di sini mudah-mudahan diluaskan rezekinya yang halal dan barakah. Dan mudah-mudahan ya Allah berikan kami menjadi hamba-hamba yang saleh dan salihah, hamba yang takwa kepada Engkau dan Rasul Engkau ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rabb. Jadikanlah kami ya Rabb, jadikanlah semua keluarga kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Rabb, yang menyenangkan hati kami ya Rabb, yang menyenangkan daripada hati kami ya Rabb, menyenangkan hati kami ya Rabb, anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami saleh dan salihah ya Allah. Jangan jadikan mereka jadi anak yang durhaka kepada kami sebagai orang tuanya ya Rabb. Jadikanlah mereka orang-orang yang baik. Bimbinglah ke jalan yang lurus ya Rabb, jalan yang Engkau ridhai ya Rabb, jalan yang Engkau ridhai ya Rabb, jalan yang Engkau murkai ya Allah. Bimbinglah kami keluarga kami ya Rabb. Jadi orang-orang yang baik ya Rabb, jadi orang-orang yang baik ya Rabb, orang-orang yang bertakwa ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Allah, ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ya Rabb. Dengan kemuliaan Nabi-Mu, dengan kemuliaan bulan Nabi-Mu, bulan Sya'ban ini ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kami ya Rabb, ampunilah dosa keluarga kami ya Rabb, ampunilah dosa orang tua kami dan guru-guru kami ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah mereka di dalam kabarnya Allah dan riyadul jannah ya Rabb. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Rabb, jadikanlah Allah di riyadul jannah ya Allah. Berikan cahaya daripada rahmat-Mu ya Allah, berikan cahaya berkat daripada kemuliaan majlis pada malam hari ini ya Rabb. Kami menghauli daripada aulia kekasih-Mu ya Allah, wali Allah ya Allah. Luaskanlah kabarnya ya Allah, kabar guru-guru kami, kabar orang-orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Berikanlah luasan dalam kuburnya ya Rabb. Seandainya mereka disiksa, diazab saat ini ya Allah, maka Engkau angkat daripada azab kuburnya ya Rabb. Angkatlah azab kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau Maha Pengampun ya Rabb, Engkau Maha Pengampun daripada dosa-dosa hamba ya Rabb. Kami ini banyak dosa ya Rabb, kami ini banyak hilaf, kami ini banyak lalai, hati kami ingat dunia ya Rabb. Kami lupa dengan Engkau ya Allah, mengingat hati kami kepada Engkau ya Rabb. Ya Allah, dengan kemuliaan bulan ini ya Rabb, ampunilah segala kelalaian kami ya Rabb, ampunilah segala kelalaian kami ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, semua yang hadir di sini ya Rabb, angkatlah daripada penyakitnya ya Allah, angkatlah daripada kesusahannya ya Allah, angkatlah daripada kesusahannya ya Allah, ekonominya dan sebagainya ya Rabb. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kami keluar daripada tempat ini, daripada majlis ini ya Rabb, melainkan kami dalam keadaan dosa kami diampuni ya Rabb. Bersih daripada dosa-dosa ya Rabb, bersih daripada dosa-dosa ya Rabb. Kami banyak maksiat kepada Engkau ya Rabb, banyak maksiat kepada Engkau ya Rabb. Ampunilah segala kesalahan kami, maksiat kami ya Allah.
hati kami keras ya Allah, hati kami keras ya Allah, tidak bisa menerima akan hidayah Engkau ya Allah. Maka dengan berkah daripada majlis malam hari ini ya Allah, Rabbana hati kami ya Allah, hati kami yang lalai supaya ingat kepada Engkau ya Allah, hati kami yang kurang mahabbah kepada Nabi-Mu ya Allah, agar kami bisa mahabbah cinta kepada beliau ya Allah. Hati kami banyak buruk sangka kepada saudara-saudara kami ya Allah, banyak buruk sangka ya Allah. Rubahlah daripada kebiasaan ini ya Allah, ya Allah, rubahlah hati kami ya Allah. Kami ada sombong minta kabur ya Allah, rubahlah hati-hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Berkat junjungan baginda Nabi Muhammad, berkat awliya ya Allah, berkat para awliya ya Allah ya Allah, baik yang hadir maupun yang sir ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah kekuatan kepada orang-orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang mengasuh kepada kami ya Allah, terlebih ibu kami ya Allah, yang mengandung kami 9 bulan 9 hari ya Allah. Mereka mengasihi sayang kami, merahmati kami dengan ikhlas dan sabar ya Allah, tidak mengharap balasan dari kami ya Allah. Betapa besar perjuangan mereka ya Allah, betapa besar perjuangan mereka untuk membesarkan kami ya Allah, sehingga kami bisa sampai saat sekarang ini mengejar pendidikan di bangku sekolah ya Allah, sampai tamat daripada sekolah kami ya Allah, berkat dan perjuangan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan, keafiatan kepada mereka ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan dan luaskan rezekinya ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka orang-orang bertakwa kepada Engkau ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin ya Allah. Dan mudah-mudahan kami ya Allah, jangan Engkau matikan ya Allah, kecuali kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Di akhir kalam kami mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi nahya wa alaihi nabut wa alaihi nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Demikian yang bisa ulun sampaikan, mohon minta maaf, minta reda kalau ada salah dan hilang di dalam perkataan dan sikap ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.